Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Randy Alexei Putra Situmiang dari kelas 12 mesin 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang produk jasa. Produk jasa, pengertian dan karakteristik produk jasa. Produk dapat diklasifikasikan sebagai barang yang tahan lama atau durable goods, barang tidak tahan lama atau non-durable goods, dan jasa service. Menurut Philip Kotler, jasa didefinisikan sebagai berikut. Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud atau intangible, dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produk jasa biasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Produk jasa yang bisa berhubungan dengan produk fisik, contohnya adalah produk sepeda motor, sudah dibarengi dengan jasa pendukung, misalnya jasa pengantaran motor ke rumah, jasa servis motor gratis untuk pemakaian sekian kilometer, dan lain sebagainya. Sedangkan produk jasa murni dapat ditunjukkan misalnya pijat refleksi, konsultasi kesehatan, konsultasi hukum, dan lainnya. Berikut akan dilihat karakteristik produk jasa yang membedakannya dengan barang. Terdapat 8 aspek mendasar yang membedakan produk jasa dengan barang fisik. Yang menurut Lovelock yaitu bahwa A. Produk jasa yang dikonsumsi tidak dapat dimiliki oleh konsumen. B. Produk jasa merupakan suatu kinerja yang bersifat intangible. C. Dalam proses produk jasa, konsumen memiliki peran yang lebih besar untuk turut serta dalam pengelolaannya dibanding dengan produk barang fisik. Yang D. Orang-orang yang terlibat dalam proses jasa berperan sedikit banyak dalam pembentukan atau mendesain jasa. Yang E. Dalam hal operasionalisasi, masukan dan keluaran, produk jasa lebih bervariasi. Yang F. Produk jasa tentu sulit dievaluasi oleh konsumen. Yang G. Jasa tidak dapat disimpan. Dan yang H. Faktor waktu dalam proses jasa dan konsumsi, jasa relatif diperhatikan. Sementara itu, produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Jadi pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambahan atau misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, dan kesehatan, atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. Kita masuk ke karakteristik jasa. Beberapa karakteristik utama dari jasa menurut Kotler adalah sebagai berikut. 1. Intangibility atau tidak berwujud. Jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak bisa diidentifikasi oleh kelima indera manusia, seperti dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium, sebelum terjadi proses transaksi pembelian. Yang kedua, inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Apakah sumber itu merupakan orang maupun mesin? Di samping itu, apakah sumber itu hadir atau tidak? Produk fisik yang berwujud tetap ada. Yang ketiga, variability atau berubah-ubah. Jasa dapat mudah berubah-ubah karena jasa ini tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan, dan di mana disajikan. Yang keempat, perishability atau daya tahan. Jasa tidak dapat disimpan atau tidak memiliki daya tahan yang telah karena sifatnya tergantung dari fluktuasi permintaan. Kita masuk ke macam-macam jasa. Menurut Converse, macam-macam jasa dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, personalized service. Personal service adalah jasa yang sangat mengutamakan pelayanan orang dan perlengkapannya, seperti tukang cukur, salon kecantikan, laundry, dan fotografer. Sementara itu, yang sangat perlu diperhatikan dalam pemasaran jasa antara lain, lokasi yang baik, menyediakan fasilitas dan suasana yang menarik, serta nama baik yang bersangkutan. Dalam marketing personal service diusahakan supaya timbul semacam keinginan untuk menjadi langganan tetap. Contohnya di dalam usaha laundry, karena kebersihannya, layanan yang ramah dan serta baik. Yang kedua, financial service. Financial service terdiri dari yang pertama banking service atau bank, yang kedua insurance service atau asuransi, yang ketiga investment security atau lembaga penanaman modal, dan yang keempat public utility and transportation service. Yang ketiga, entertainment. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah usaha-usaha di bidang olahraga, bioskop, gedung-gedung pertunjukan, dan usaha-usaha hiburan lainnya. Metode marketing yang dipakai adalah sistem penyaluran langsung di mana karcis dijual di loket. Dan yang terakhir adalah hotel service. Hotel merupakan salah satu sarana dalam bidang kepariwisataan. Dalam hal ini, hotel perlu mengadakan kegiatan bersama dengan tempat-tempat rekreasi, hiburan, dan travel bureau. Sekian dari saya, terima kasih.